Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kehadiratnya, atas nikmatnya, atas kasih sayangnya. Alhamdulillah, pagi ini, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menemui bulan Ramadan yang insya Allah membawa kita ke Jannatun Naim. Salawat dan salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa, tapi bulan Ramadan banyak hal yang akan bisa kita ambil manfaatnya. Banyak hadis maupun Al-Quran menyebutkan bulan Ramadan ini bukan bulan yang biasa-biasa saja, tetapi bulan Ramadan adalah bulan istimewa, di mana hanya datang satu kali dalam satu tahun. Walaupun ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya bulan selain Ramadan, tetapi khusus bulan Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan. Hanya datang satu kali dalam satu tahun. Ibaratkan kalau kita mendapatkan undangan dari seseorang, tokoh, ataupun mungkin kita diundang oleh undangan dari presiden, misalnya mantu begitu ya, pasti kita akan sangat senang sekali dan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi mungkin undangan itu tertuliskan tidak perlu mendapat sumbangan, tidak perlu menyiapkan sumbangan, kita akan lebih bergembira lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Bulan Ramadan yang istimewa ini, marilah kita siapkan segala sesuatunya dengan istimewa. Kenapa? Istimewanya sangat luar biasa. Bulan Ramadan adalah bulan di mana juga salah satu nanti akan dihadirkan atau diturunkannya Al-Quran sebagai salah satu mukjizat dari Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat itu bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, bahkan kita bisa gunakan sebagai obat dari seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari bulan yang istimewa ini kita meyakini bahwa di akhir bulan Ramadan nanti kita akan diampuni seluruh dosa-dosanya, dijauhkan dari azab api neraka, dan nanti kita keluar dari Ramadan dengan fitri. Maka mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kenapa harus kita berpuasa? Karena tadi salah satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana puasa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelummu. Untuk apa? Supaya kita bertakwa. Jadi Bapak Ibu semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, puasa bukan hanya sekedar sebuah kewajiban sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi manfaat dari puasa itu ternyata juga luar biasa. Banyak riset, banyak penelitian bagaimana puasa itu sekarang sudah menjadi rekomendasi dari dokter. Contoh aja ketika tindakan di medis ya, di sebuah rumah sakit, seseorang yang mau operasi, seseorang yang akan dilakukan tindakan medis, biasanya juga akan diminta untuk berpuasa.
Nah, kalau manusia aja mengatakan bahwa puasa itu sebetulnya ada banyak fungsinya, pasti Allah ketika memberikan perintah puasa kepada umatnya, kepada hambanya, pasti juga ada tujuan dan maksud. Ya, tak lain dan tak bukan, yang namanya Ramadan juga dari salah satu kata ramat itu adalah panas, yang bermakna bahwa ramat, panas itu adalah membakar semua dosa-dosa manusia, dan insya Allah kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang lahir dari rahim tanpa dosa. Maka kita kembali belajar dari fungsi puasa. Ya, kalau kita bicara tentang puasa itu tadi banyak riset, banyak penelitian yang menunjukkan betapa besar manfaatnya puasa. Ya, puasa yang kita ketahui harus bisa menahan makan, harus bisa menahan minum dalam waktu yang sudah ditentukan dengan niat karena lillahi ta'ala. Semua ternyata juga ada bukti, baik itu secara fisik, secara mental, dan semuanya ini berimbas untuk kesehatan secara keseluruhan. Contoh secara fisik, ya, riset yang banyak ditemukan, ya, ketika seseorang yang mungkin terbiasa makan dalam waktu 11 bulan, yang mungkin selama ini belum terbiasa untuk puasa sunnah, ketika tiba-tiba hadir puasa wajib, pasti akan terasa kaget karena dia belum bisa beradaptasi atau tubuh belum bisa beradaptasi dalam waktu-waktu awal Ramadan. Tetapi tubuh akan bisa beradaptasi ketika 3 hari, 4 hari, 5 hari kita berpuasa. Ternyata luar biasa bukti ilmiah, ya, terdapat kestabilan dari gula darah manusia ketika manusia itu berpuasa. Yang kemarin mungkin agak tinggi karena makan yang tidak terkontrol atau makan yang berlebihan, atau mereka yang punya obesitas, maka ternyata dengan puasa ini gula darah menjadi lebih stabil, termasuk mungkin kolesterolnya, asam uratnya, karena semua teratur. Makan waktunya, kapan tiba waktunya, ketika sahur, ketika berbuka, bahkan ya sudah mulai tidur itu sudah tidak makan lagi dan sebagainya. Ternyata dengan waktu yang sudah ditetapkan ini, ternyata dalam tubuh kita manusia ini bisa beradaptasi. Salah satunya akan menetralkan, akan menormalkan, akan menstabilkan dari kandungan kimia darah kita seperti glukosa, kolesterol, asam urat dan lain-lainnya. Termasuk juga ketika berpuasa, diwajibkan manusia berpuasa. Salah satunya ketika kita berpuasa diwajibkan atau diharapkan untuk bisa menahan emosi. Nah, salah satu pemicu, ya, stressing seseorang, emosi seseorang, amarah seseorang, ketidakcocokan seseorang dengan yang lainnya, ini biasanya akan menjadi stressing bagi manusia. Nah, setelah mendapatkan stressing ini biasanya manusia punya kompensasi masing-masing. Ada yang cepat marah, ada yang mungkin sabar, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Salah satu di antaranya seseorang yang menghadapi stressing ini ketika mendapatnya dengan emosi, maka ketika di bulan Ramadan biasanya akan menyadarkan diri untuk bisa menahan diri dari emosinya. Maka hal inilah di dalam puasa ini salah satunya bukan hanya secara fisik, ternyata secara mental seseorang bisa menahan amarahnya. Insya Allah ini juga akan menstabilkan dari tekanan darahnya. Artinya apa? Hipertensinya yang biasa tinggi, tensinya yang biasa tinggi, maka akan stabil dengan sendirinya. Kemudian kecemasan, cemas yang tidak berujung tanpa sebab. Seseorang yang cemas berlebihan ini juga akan meningkatkan dari tekanan darah yang tinggi. Maka ketika kita berpuasa, ya, diminta untuk berlatih mendekatkan diri pada Allah, kembalikan semuanya kepada Allah, entah itu ujian, entah itu musibah, entah itu kekhawatiran yang tanpa sebab, maka kita kembalikan kepada Allah untuk selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Maka hal inilah ketika berpuasa, secara fisik kita diminta untuk menahan diri dari lapar, dahaga,
nafsu berhubungan suami istri di siang hari, kemudian tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa, tidak ghibah dan semuanya, insya Allah kebiasaan ini akan dibawa sampai di luar Ramadan. Ya. Mungkin Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah SWT, apa yang sedikit kami sampaikan ini di bulan yang istimewa ini, jangan sampai kita lewatkan begitu saja makna dan manfaat puasa dengan kesehatan. Kita sambut dengan gembira, karena kegembiraan itu sendiri juga sebuah kesehatan dan nikmat yang luar biasa. Semoga puasa bulan ini benar-benar kita bisa mendapatkan janji Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.